Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Fatma, Aura Davisama, Agung Khairul, Cindy Wulandari, Ersat Muhammad, Gokma Gultom, Marisa Agustina, Reksa Ananda, dan Tasya Salsabila. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang kegiatan mengalokasikan dana bank. Berikut ini adalah definisi dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya. Nama pengarang Dr. Kasmir, tahun terbit 2017, penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, nomor ISBN 9789769769735. Pengalokasian dana, kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Kredit dan pembiayaan. Kredit, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setengah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Selanjutnya itu resiko. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar resiko, demikian pula sebaliknya. Dan terakhir, balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dikenal dengan nama bunga. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan pemberian kredit adalah yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, dan yang ketiga membantu pemerintah. Di balik tujuan pemberian kredit, adapun fungsi dari kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dan yang kelima, dilihat dari segi usaha, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya.
Jaminan kredit. Yang pertama ada jaminan orang. Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya. Yang kedua, jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, dan tanaman atau kebun, sawah, dan lain-lain. Jaminan benda tak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan lain-lain. Prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada karakter. Karakter adalah sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Dilihat dari latar belakang nasabah, baik pekerjaan atau kepribadian secara personal. 2. Capacity. Capacity yaitu melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis juga ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga, kapital. Kapital yaitu melihat keefektifan penggunaan modal dari laporan keuangan. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang terakhir, kelima, condition, yaitu melihat kondisi ekonomi dan politik serta prospek usaha nasabah di masa sekarang dan masa depan. Penilaian kredit. Penilaian kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P, yaitu yang pertama personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua, PRT, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga, purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Yang keempat, protection, yaitu menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Yang kelima, prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang keenam, payment, yaitu cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Yang ketujuh, profitability, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama, yuridis. Menilai masalah legalitas, badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajuin kredit. Yang kedua, pemasaran. Menilai pemerintah terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, keuangan. Sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat, teknis. Masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan. Selanjutnya, manajemen. Menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Selanjutnya, sosial ekonomi. Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Dan selanjutnya itu AMDAL. Analisis terhadap lingkungan biak darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Proses pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Pemohon mengajukan permohonan yang dituangkan ke dalam proposal dan dilengkapi dengan berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit sebaiknya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit jaminan kredit, disertai dengan akte notaris, tanda daftar perusahaan, NPW, neraca dan laporan rugi laba tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotokopi, sertifikat jaminan. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika pihak bank mengatakan belum lengkap, pemohon sebaiknya langsung melengkapinya, dan bila nasabah tidak sanggup melengkapinya, sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. Yang ketiga yaitu wawancara pertama, merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Yang keempat, on the spot. Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Nah, yang kelima, wawancara kedua, merupakan kegiatan perbaikan berkas jika ada kekurangan-kekurangan pada saat on the spot di lapangan. Nah, yang keenam, keputusan kredit. Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim untuk kredit yang ditolak sebaiknya dikirim untuk penolakan dan dengan alasannya. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian. Atau pernyataan yang dianggap perlu dilaksanakan dengan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Yang ke-8, realisasi kredit. Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan. Yang ke-9, penyaluran atau penarikan dana. Pencairan dan pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil secara sekaligus atau bertahap. Kualitas kredit. Hidup matinya bank dipengaruhi kredit yang disalurkan. Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula laba di bidang ini. Dalam praktiknya, jumlah kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas kreditnya, di mana semakin berkualitas kredit, maka semakin kecil resiko kredit bermasalah. Dalam melepas kreditnya, agar berkualitas, pihak perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu yang pertama, tingkat perolehan laba, yaitu jumlah laba yang diterima atas penyaluran kredit. Yang kedua, tingkat resiko, yaitu tingkat resiko terhadap melesetnya perolehan laba dari kredit yang disalurkan. Teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama, dari pihak perbankan, di mana pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Yang kedua, dilakukan oleh pihak nasabah. Yang pertama, rescheduling, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning, yaitu dengan berubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga atau pembebanan bunga. Yang ketiga, restructuring, yaitu dengan menambah jumlah kredit atau menambah equity berupa menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. Yang keempat, kombinasi, yaitu kombinasi dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima atau yang terakhir, penyitaan jaminan, yaitu jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak memiliki etiket lagi ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya. Kesimpulan, kegiatan penyaluran dana dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Arti lain dari kata alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur. Dengan uang misalnya, bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Tujuan utama pemberian kredit ialah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, serta membantu pemerintah. Suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta meningkatkan hubungan internasional.